Cek. Oke guys, welcome back to Cakradivara Reinkarnasi dalam pembahasan alur cerita Renegade Immortal alias Jani yang akhirnya sampai juga di episode ke-100. Seperti biasa kita review dulu pembahasan alur cerita episode sebelumnya tuh, di mana Wang Lin dan seluruh ahli planet Sujaku dibawa ranah Ansem dan berbondong-bondong masuk ke makam Sujaku demi mendapatkan kembali jiwa kehidupan mereka yang tersegel di dalam makam oleh kristal pemuni bintang. Wang Lin baru saja hendak memasuki bagian dalam makam Sujaku ketika dicegat oleh Liu Mei yang ngebet ingin mendapatkan domain hidup mati Wang Lin sebagai penyempurnaan 1000 ilusi tanpa perasaan miliknya. Namun Wang Lin justru memanfaatkan momentum tersebut untuk mengeluarkan pecahan pemahaman Meiji, yaitu pemahaman nafsu duniawi dan hasad, sehingga membuat Liu Mei tidak hanya gagal mendapatkan ranah hidup matinya, namun juga mengacau ranah gadis itu sampai menjadi jalan 1000 ilusi penuh nafsu. Nah, sementara Liu Mei marah-marah, Wang Lin melanjutkan perjalanannya melintasi bagian dalam makam Sujaku dan sampai di aliran sungai pegunungan ketika tiba-tiba saja menemukan sebuah jiwa kehidupan yang sangat dia kenal. Siapakah itu? Tanpa lama-lama langsung aja kita terobos satu. Sekarang udah tahu kan ya jiwa kehidupan siapa yang membuat Wang Lin sampai terbagong-bagong di episode sebelumnya? Iya, itu merupakan jiwa kehidupan kekasih hati tercinta siapa lagi kalau bukan Neng Muan. Tanpa pikir panjang Wang Lin langsung berbalik dan mencari di manakah jiwa Li Muan berada. Namun tepat ketika Wang Lin menemukannya, tiba-tiba saja sebuah pusaran badai jiwa menghisap jiwa kehidupan Li Muan dan membuat jiwa tersebut terseret arus badai menjauh darinya. Ketika jiwa kehidupan Li Muan terseret, Wang Lin langsung melepaskan persepsi spiritualnya dan menemukan dukun 7 daun dari klan peninggalan abadi yang kita lupa ya nama aslinya siapa, tapi ya udahlah kita panggil pakai nama samaran aja alias Yanto. Tampak Yanto sedang berjibaku melawan perwujudan jiwa kehidupan, di mana hal ini tidak salah lagi pasti dilakukan tetua klan peninggalan abadi untuk menghancurkan perwujudan jiwa kehidupan dan menemukan jiwanya sendiri. Tepat ketika Yanto hampir saja membakar perwujudan jiwa kehidupan itulah Wang Lin muncul dan menghentikan apapun yang sedang dilakukan oleh si dukun 7 daun karena khawatir jiwa Li Muan juga akan ikut dimusnahkan. Yanto jelas saja kesal atuh upayanya untuk mencari jiwa kehidupan malah dikacaukan oleh kutu kupret satu ini. Namun dia kemudian menyadari bahwa Wang Lin telah menjadi jauh lebih kuat, memiliki bendera jiwa, dan didorong oleh kondisi makam yang akan segera runtuh, tetua klan peninggalan abadi itu pun memutuskan untuk pergi lebih dulu. Sepeninggalan Yanto, Wang Lin langsung bertindak cepat dengan melepaskan perwujudan jiwa. Namun sebelum perwujudan jiwa itu sempat jalan-jalan merayakan kebebasannya, Wang Lin sudah lebih dulu memanggil jiwa-jiwa utama bendera 1 miliar jiwa untuk menghancurkan perwujudan tersebut. Apa yang dilakukan Wang Lin tidaklah menghancurkan jiwa kehidupan untuk memicu kelahiran perwujudan dengan jiwa baru, namun memisahkan jiwa-jiwa yang ada di dalam perwujudan. Karena sepertinya perwujudan yang kali ini menyerap semua jiwa yang sebelumnya terseret dalam badai. Wang Lin mencari jiwa Li Muan secepat yang dia bisa, namun perwujudan jiwa itu juga terbentuk lagi tidak kalah cepat. Sampai kemudian celah-celah spasial yang terbentuk akibat keruntuhan makam menjadi semakin banyak dan bahkan sudah menelan Yanto ke dalam ruang hampa tak berujung. Oleh karena itu juga tepat ketika Wang Lin menemukan jiwa Li Muan, sebuah celah spasial terbentuk dan menghisap jiwa Ayang ke dalamnya hingga akhirnya
Akhirnya dengan kegigihan luar biasa Wang Lin pun berhasil membawa kembali jiwa Limuan keluar dari robekan ruang hampa sebelum kemudian terlempar ke bagian lain makam Sujaku yang disebut sebagai cekungan jiwa emas. Wang Lin langsung menyimpan jiwa Limuan ke dalam akar spiritualnya dan bergegas melanjutkan perjalanan ke Gunung Ro. Namun baru beberapa saat Wang Lin melanjutkan perjalanan, tiba-tiba saja kilauan emas berkedip dan menyebar ke seluruh dataran sampai kemudian Wang Lin sadar bahwa tempat ini dipenuhi dengan jiwa emas hidup yang berubah menjadi senjata. Karena itulah Wang Lin memanggil Su Ligao yang juga telah menjadi jiwa hidup dalam pedang abadi miliknya. Namun tepat ketika Su Ligao sedang memancing jiwa-jiwa hidup di area cekungan jiwa emas, sebuah badai pedang justru memunculkan pedang raksasa yang memiliki aura sangat kuat bahkan dapat disepadankan dengan pedang abadi. Wang Lin yakin pedang kebiruan itu bukanlah senjata biasa dan pikiran itu langsung terbukti ketika si pedang biru tiba-tiba meminta Wang Lin untuk meninggalkan jiwa Su Ligao seolah dia memiliki kesadaran. Su Ligao langsung meraung ketakutan ketika mendengar permintaan pedang biru dan Wang Lin pun tidak memiliki niat sama sekali untuk meninggalkan pelayan pertamanya. Namun kemudian setelah mengalami benturan langsung dengan pedang spiritual, Wang Lin dapat merasakan sendiri betapa pedang biru tersebut memiliki kekuatan hampir sepadan dengan jiwa leluhur keempat sekte pemunihan jiwa, bahkan dengan kekuatan serang yang lebih kuat. Karena itu juga Wang Lin langsung sadar dia mungkin tidak akan bisa memenangkan pertempuran ini, atau kalaupun bisa akan membutuhkan waktu yang terlalu banyak sementara dia harus menemukan jiwa kehidupannya. Akhirnya dengan berat hati Wang Lin pun meninggalkan jiwa Su Ligao sambil berjanji setelah jiwanya aman sejahtera sentosa maka dia akan kembali untuk menyelamatkan pelayannya sekaligus menundukkan pedang spiritual. Singkat cerita, Wang Lin pun melanjutkan perjalanan yang tertunda, namun baru saja melaju beberapa ratus meter, sebuah kilat merah menyambarnya dari arah depan dan Wang Lin tidak mengetahui apa yang terjadi ketika tiba-tiba saja sang kupu-kupu merah berdiri di hadapannya. Iya, jadi ketika Wang Lin disibukkan dengan pedang spiritual, Qian Peng dapat melewati cekungan jiwa emas dengan lancar sebelum kemudian meninggalkan tungku kultivasinya untuk memenuhi harapan terakhir Hongdi bertarung dengan Wang Lin. Wang Lin sadar bahwa dia tidak akan memiliki banyak waktu, namun apabila dicegat seperti ini, dia juga tidak memiliki pilihan kecuali baku hantam atuh. Nah, tepat ketika pertempuran dimulai dan pedang abadi miliknya bertabrakan dengan pecut es Hongdi, tiba-tiba saja jiwa sang kupu-kupu merah yang sebelumnya ditekan dengan teknik tak berperasaan Qian Peng mulai terbangun dan membuat Wang Lin sadar bahwa sepertinya kesadaran Hongdi belum sepenuhnya hilang. Meskipun benar kesadarannya belum hilang, Hongdi sangat sadar bahwa sebuah kemustahilan dia bisa mengambil alih tubuhnya lagi, dan oleh karena itu alih-alih berusaha untuk melepaskan diri dari teknik pengekang Qian Peng, Hongdi dengan seluruh kesadaran yang tersisa meminta Wang Lin untuk membunuhnya. Hongdi dengan seluruh kekuatannya berusaha keras mengendalikan diri sambil mengatakan dengan tegas bahwa dia lebih baik mati daripada menjadi budak orang lain. Wang Lin cukup tertegun menyaksikan sendiri betapa tinggi prinsip dan harga diri Hongdi, namun hal tersebut merupakan sesuatu yang pantas dihormati sebagai sesama kultivator. Karena itulah Wang Lin bersedia mengabulkan permohonan Hongdi dan berjanji akan menyempurnakan kematian tersebut sebagai penutup dari pertarungan terakhir sang kupu-kupu merah. Wang Lin kemudian menarik keluar kapak iblis raksasa yang sebelumnya dia pungut dari Wang dan berniat untuk menggunakan kapak tersebut untuk melawan Hongdi. Wang Lin dan Hongdi sempat melakukan pertukaran beberapa kali di udara, namun Hongdi yang masih bisa mengendalikan sedikit kesadarannya segera berhenti ketika menyaksikan Wang Lin menggantung di udara dengan kapak raksasa yang sudah siap membelah tubuhnya menjadi dua.
bukan ketakutan, bukan juga kemarahan. Hongdi sama sekali tidak menyangka bahwa perasaan yang menyerbu ke dalam hatinya saat ini adalah kelegaan yang luar biasa. Hongdi mulai mengingat masa lalunya yang dipenuhi kejayaan dan orang-orang yang berjasa bahkan rela mengorbankan diri demi menjaga kehidupannya tetap berjalan. Banyak sosok-sosok penting dalam perjalanan hidupnya, mulai dari kepala negara salju yang mengorbankan diri demi membaca ramalan, kakak seperguruannya yang mengorbankan diri untuk mengambil alih ramalan bencana tersebut, juga kakak seniornya di kerajaan Sujaku yang sempat berbagi cerita cinta yang pendek namun penuh makna. Namun meskipun Hongdi hanya bisa merasakan segalanya selama 200 tahun kultivasi yang berhenti di ranah formasi jiwa, sang kupu-kupu merah yakin bahwa kemenangan tersebut tidak akan pernah dia lupakan selamanya. Dahulu Hongdi merasa dunia begitu kejam, namun setelah mengingat semua ini, rasa syukur membanjiri hatinya dan membuat sang kupu-kupu merah dapat mengucapkan selamat tinggal dunia tanpa penyesalan. Dalam satu ayunan kapak, iblis raksasa menghancurkan seluruh tubuh Hongdi dan meninggalkan sedikit pecahan jiwa yang tersisa untuk mengucapkan terima kasih kepada Wang Lin yang telah mengabulkan permohonan terakhirnya. Sebuah kristal mawar merah muncul di hadapan Wang Lin ketika sisa jiwa Hongdi menjelaskan bahwa konsepsi Qian Peng disebut sebagai hasrat yang tak terbatas dan murid Sujaku keempat itu menyempurnakan ranahnya dengan menelan ranah orang lain. Untuk menunjukkan rasa terima kasih atas bantuan Wang Lin, Hongdi pun memberikan beberapa hadiah kecil, mulai dari pemahamannya atas konsepsi Qian Peng, juga cambuk es ekstrim untuk pemuda yang telah menyelamatkan harga dirinya. Meskipun tidak merasa tidak pantas, Hongdi juga mengungkapkan permohonan terakhirnya untuk Wang Lin, yaitu membunuh Qian Peng untuk membalaskan penderitaan yang selama ini telah dia rasakan. Setelah mengucapkan hampir seluruh pesan terakhirnya, Hongdi menyebutkan bahwa pada musim semi tahun berikutnya akan ada mawar biru yang mekar di dataran utara yang jauh, dan mawar biru itu akan menjadi hadiah terakhir yang diberikan Hongdi kepadanya. Tepat setelah menyelesaikan perkataannya, jiwa Hongdi pun memudar sebelum kemudian tersapu oleh angin dan menghilang dalam ketiadaan. Wang Lin menyaksikan kematian Hongdi dengan perasaan yang cukup berkecamuk karena meskipun kupu-kupu merah itu memang pernah menjadi musuh besarnya di masa lalu, tidak dapat dipungkiri Wang Lin mampu memahami betapa kehidupannya tidak pernah mudah dan bahkan keangkuhannya yang indah masih berujung pada kehancuran. Karena itulah tidak ada yang bisa Wang Lin lakukan kecuali mengabulkan permohonan Hongdi dan berambisi akan menghabisi Qian Peng setelah semua urusan dengan kristal pemuni bintang berakhir. Sementara Wang Lin akhirnya bisa melanjutkan perjalanan, para tetua klan peninggalan abadi tengah melakukan sebuah ritual untuk membuka paksa makam Sujaku dengan menggunakan tengkorak leluhur mereka. Namun pembukaan makam itu hanya akan berlangsung untuk sementara dan hanya memungkinkan salah satu saja di antara mereka untuk memasuki makam. Tetua pertama Bambang segera melemparkan pada forum untuk menawarkan siapa yang mau masuk ke dalam makam Sujaku, dan tanpa pikir panjang Yun Kueji langsung mencalonkan dirinya. Memang Yun Kueji adalah orang yang paling paham atas tetek bengek kerajaan Sujaku, dan dia juga satu-satunya orang yang bisa merapal formasi pembalik setelah menemukan kristal pemuni bintang. Karena waktunya terbatas, Yun Kueji pun tidak menunggu lebih lama dan langsung masuk ke dalam portal teleportasi sebelum kemudian muncul di depan banyak kultivator yang sudah menunggu di depan gerbang makam Sujaku generasi pertama alias Yewuyo yang menjadi wilayah inti dari seluruh makam Sujaku. Di sana Yun Kueji bertemu dengan dua kadernya, yaitu Zhou Tai dan Zixin, di mana keduanya langsung melaporkan bahwa mereka sudah menunggu beberapa lama namun gerbang tidak kunjung terbuka. Yun Kueji menjelaskan bahwa gerbang memang tidak bisa dibuka tanpa kristal pemuni bintang dan mereka hanya bisa menunggu sampai keruntuhan makam menjadi lebih parah.
Ketika semua orang fokus pada gerbang, Yun Kueji dengan kekuatannya mampu menangkap keberadaan asing di area gerbang, di mana keberadaan asing itu tidak lain adalah tubuh palsu Tuosen yang sengaja dikirimkan untuk memata-matai Wang Lin. Namun sebelum Yun Kueji bisa menggali lebih dalam tentang identitas kultivator planet lain tersebut, keruntuhan makam Surjaku menjadi semakin parah hingga akhirnya mulai menghancurkan pintu gerbang menuju makam Ye Wuyo. Para ahli yang berada di depan gerbang makam Ye Wuyo mulai merasakan gejolak kepanikan, sementara Yun Kueji menyadari bahwa sepertinya bagian luar makam benar-benar hampir runtuh seluruhnya. Di saat yang sama, Qian Peng dan adik seperguruannya Liu Mei ikut bergabung dengan kerumunan ahli, dan pemilik domain hasrat tanpa batas itu langsung terbelalak marah ketika melihat tungku kultivasinya telah kabur alias Zixin ternyata juga ada di tempat ini. Namun dia tidak bisa berbuat banyak karena sepertinya Zixin mendapat dukungan dari sang tetua dua klan peninggalan abadi. Kondisinya juga tidak dalam keadaan baik karena Qian Peng mampu merasakan bahwa Wang Lin telah berhasil mengalahkan Hongdi. Ngomongin Wang Lin begitu melihat Qian Peng dan Liu Mei muncul, sekarang Yun Kueji mulai bertinyi-tinyi kemanakah kadernya yang satu lagi, karena sampai saat ini dia belum menemukan keberadaan Wang Lin padahal seluruh makam akan segera runtuh. Tapi tiba-tiba tiba-tiba saja ngenes juga ya akhirnya hidup Hongdi. Tapi ya setidaknya Wang Lin sudah mengabulkan harapannya agar tidak hidup sebagai boneka orang lain kayak yang sekarang tuh. Aduh, bikin huru hara wae, udah jadi boneka bikin huru hara aja kerjaannya. Nah, kira-kira apa nih yang akan terjadi setelah makam Ye Wuyo terbuka? Apakah Wang Lin bisa mendapatkan jiwanya? Mampukah Yun Kueji menyelamatkan klan peninggalan abadi dengan mendapatkan kristal pemuni bintang? Kira-kira apa yang bakal Tuosen lakukan kalau udah one on one sama Wang Lin nanti? Gimana? Mau dibikinin spoilernya tidak? Tulis atuh di kolom komentar.